Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih, Bu. Nah, Aulia, silakan duduk. Makasih. Oke, baik. Oh, ini Aulia yang kemarin juara Olimpiade ya? Iya, Ibu. Baik. Wah, kamu sangat keren ya, Nak Aulia. Selamat atas prestasinya. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan juara dalam Olimpiade tersebut. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengenal Nak Aulia nih atas prestasi Nak Aulia. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengenal Nak Aulia nih atas prestasi Nak Aulia. Bagaimana jika Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri Ibu kepada Nak Aulia? Boleh tidak? Boleh. Jadi perkenalkan, nama Ibu Juniarti. Salam kenal ya Nak Aulia. Iya. Kira-kira ada apa ya sehingga Nak Aulia itu datang ke ruangan ini? Jadi tujuan saya datang ke ruangan ini, saya ingin menceritakan hal yang mengganggu pikiran saya, Bu. Jadi Nak Aulia mau menceritakan sesuatu hal yang mengganggu pikiran Nak Aulia ya? Iya, betul sekali, Bu. Oke, baik. Jadi di sini kita tidak hanya berbincang-bincang seperti biasa ya, tetapi kita akan melakukan yang namanya proses konseling individual, di mana sebelumnya Nak Aulia ini pernah tidak mendengar apa itu konseling individual? Sebelumnya belum pernah sih, Bu. Saya belum pernah mendengar hal itu. Selama ini saya belum pernah melakukan layanan konseling juga. Oke, baik. Jadi Ibu sedikit menjelaskan ya. Konseling individual itu adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara tatap muka antara konselor dan konseli dalam rangka pembahasan pribadi yang dialami konseli sehingga dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Kemudian di dalam konseling juga terdapat beberapa asas-asas yang harus dipatuhi agar proses konseling dapat berjalan dengan lancar, yang meliputi asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan itu di sini kita akan menjaga kerahasiaan dari apa yang disampaikan oleh kamu sebagai konseli dan apa pula yang disampaikan saya sebagai konselor. Lalu ada asas keterbukaan. Dalam asas ini diharapkan kamu konseli dapat terbuka kepada saya dalam mengutarakan masalah dan saya dapat secara luas menyampaikan respon kepada kamu. Asas kesukarelaan yaitu asas yang di mana konseli suka dan juga rela dalam mengutarakan peran sehingga saya juga suka dan rela dalam merespon dan juga memberikan hal-hal yang diperlukan dalam konseling. Dan juga terakhir ada asas kenormatifan sebagai asas yang mengedepankan bahwa layanan konseling ini adalah layanan yang dilakukan berdasarkan norma. Baik, Bu, saya sudah memahaminya. Nah, dalam konseling individual ini juga ada batas waktu dan minimal dan maksimalnya. Ibu mau mengasih pilihan nih, adanya dua pilihan yaitu minimal 30 menit dan juga maksimal 40 menit. Sehingga dalam proses ini juga kita ada batasan waktu. Bagaimana, Aulia? Boleh, Bu. Oke, oleh karena itu Bu, saya mungkin akan memilih yang untuk jangka waktunya 30 menit saja. Oke, jadi silakan Nak Aulia menceritakan hal-hal yang mengganggu pikiran Nak Aulia. Jadi begini, Bu, saya merasa akhir-akhir ini seperti tidak merasa Tuhan diri saya. Kalau boleh tahu bagaimana maksudnya? Seperti yang Ibu tahu, saya menjadi juara saat itu. Ibu tahu tidak, lomba tersebut sebenarnya bukan passion saya. Lalu boleh melanjutkan lagi? Jadi saya sebenarnya sekarang sedang kebingungan akan siapa jadi diri saya, Bu. Saya sangat sedih dan saya merasa tidak berdaya karena apa yang saya lakukan sekarang rasanya menjadi hambar saja. Berarti sekarang ini kamu sedang bersedih ya, apalagi
nampaknya kamu kebingungan akan jati diri kamu sehingga kamu datang kepada saya. Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Saya mengerti akan perasaan kamu. Kamu kebingungan akan jati diri kamu sehingga membuat diri kamu kadang tidak termotivasi ya. Kamu tidak salah merasakan hal tersebut. Iya Bu, terlebih saya tak memiliki orang untuk bercerita membuat saya semakin kurang semangat. Lomba kemarin pun saya menangkan hanya karena beruntung. Yang sabar ya. Berarti kedatangan kamu ke sini karena kamu ingin curhat saja atau ingin dibantu permasalahannya? Saya ingin dibantu Bu, bantu saya menemukan jati diri saya. Jadi Aulia ingin dibantu. Boleh mengemukakan kembali tujuan Aulia? Saya ingin menemukan jati diri saya yang sebenarnya Bu, itu tujuan saya. Oke, baik, bagus sekali karena kamu bahkan sudah mampu merumuskan tujuan. Lalu, apakah sebelumnya kamu pernah melakukan sesuatu untuk menemukan jati diri kamu? Nah, sebelumnya Bu, saya sudah melakukan tes di internet, tapi sepertinya tidak membantu saya Bu. Wah, bagus sekali ya Nak Aulia. Kamu telah berusaha melakukan upaya tersebut walaupun hasilnya kurang memuaskan. Tapi tetap saja kamu hebat karena kamu pernah mencobanya. Iya Bu. Lalu sekarang kamu telah mengumpulkan niat nih untuk bercerita dengan ibu. Tahu tidak, itu juga sesuatu hal upaya yang tidak kalah keren. Terima kasih Bu atas pujiannya. Iya, baik. Karena kamu telah mengetahui tujuan kamu dan bahkan lebih telah mengembangkan inisiatif pula untuk menyelesaikan masalah kamu. Memiliki progres yang cukup menakjubkan ya, Nak Aulia. Mungkin ibu akan memberi bantuan pengarahan kamu untuk menemukan cara lain mengatasi kebingungan kamu dalam menemukan jati diri. Benarkah itu Ibu? Iya, bagaimana perasaanmu hingga saat ini? Saya merasa agak ringan rasanya setelah tahu kalau Ibu ingin bantu saya. Iya, Nak Aulia. Ibu juga akan membantu sesuai dengan keinginan yang ibu punya. Bagaimana? Baik Bu, saya paham. Baik, Nak Aulia, namun sayangnya waktu kita hampir habis dan untuk mengaktifkan sisa waktu kita, Ibu ingin kamu meringkaskan hasil diskusi kita hari ini. Baik Bu, jadi saya kebingungan dengan jati diri saya sehingga saya datang ke Ibu untuk meminta bantuan untuk dapat menemukan jati diri saya. Bagus sekali, Nak Aulia. Kamu nampaknya sangat memperhatikan proses konseling individual kita ya. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya sekarang merasa senang Bu, saya berharap saya bisa menemukan jati diri saya sebagai hasil konseling bersama Ibu. Ibu merasakan perubahan dari diri kamu ya, yang awalnya tadi nampak sedih, sekarang sedang tersenyum. Iya, Bu. Ibu memiliki catatan poin pertemuan kita hari ini ya. Ibu akan memberikan salinannya kepada kamu agar kamu bisa mengingatnya dengan baik. Baik Bu. Ibu juga memiliki kegiatan yang bisa kamu coba nih. Ibu punya rekomendasi buku yang berjudul The Alchemist dari Paulo Coelho. Buku ini merupakan buku yang dapat memberikan pemahaman kamu mengenai jati diri. Oke, baik Bu, saya akan melakukan hal tersebut. Baiklah, setelah menyelesaikan bahan bacaan minggu depan, boleh tidak kita melakukan konten pertemuan minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama dengan hari ini? Bagaimana? Boleh Bu, saya sangat setuju. Baik, karena kamu sudah setuju, sampai bertemu minggu depan ya, Nak Aulia. Untuk hari ini, sekian pertemuan dari kita. Tetap semangat ya, Nak Aulia. Dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan Ibu, jangan sampai menyerah dan jangan patah semangat. Oke? Baik Bu, siap, terima kasih. Baik, Nak Aulia, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Nak Aulia menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, baik, dari konselor yang telah dilaksanakan dapat saya berikan komentar bahwa di sini konselor telah melakukan teknik dengan sangat baik. Konselor sudah mampu menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli lalu juga
juga mampu mengkomunikasikan rasa hormatnya kepada konselor. Di sini konselor juga dapat menyampaikan kata-kata penerimaan saat konselor datang melalui ucapan Waalaikumsalam, lalu persilakan konselor duduk. Di sini juga konselor telah mengkomunikasikan peran konselor dan konseli, tujuan konseling dan juga menemukan kebutuhan konseli secara konkret. Lalu terkait dengan memposisikan duduk, konselor sudah mampu memposisikan duduknya dengan baik, sudah ada jarak duduk yang tepat, lalu juga kecondongan tubuh juga dapat konselor lakukan dengan santai. Konselor juga mampu melakukan kontak mata yang sangat baik kepada konseli, mengatur gerakan tangan dan kaki, lalu juga melakukan sentuhan-sentuhan untuk memberikan ketenangan pada konseli. Lalu terkait dengan keterampilan mengamati, di sini konselor juga telah menunjukkan pemahamannya terhadap gerak tubuh konseli, lalu juga ekspresi dan juga pikiran konseli. Terkait dengan keterampilan mendengarkan, konselor sudah mampu memfokuskan perhatiannya kepada konseli saat konseli menceritakan permasalahannya, lalu juga konselor sudah mampu memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh konseli dan juga konselor memperhatikan konseli saat ia berbicara. Sekian dari saya, terima kasih. Izin mengomentari terkait proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseling. Yang pertama ada aspek attending. Konselor telah membangun hubungan yang baik dengan konseling, entah itu dari kebutuhan konselingnya, rasa hormat, kata-kata penerimaan saat konseling masuk, terus menyampaikan tujuan yang baik kepada konseling. Terus untuk selanjutnya mengatur posisi duduk. Nah, konseling juga telah menanyakan bagaimana duduknya nyaman agar bisa dilanjutkan ke tahap konseling selanjutnya. Terus untuk keterampilan mengamati, konselor bisa mengamati gerakan tubuh dari konseling dan menunjukkan pemahaman ekspresi yang disalurkan dari konseling. Terus untuk selanjutnya ada keterampilan mendengar. Konselor juga mendengarkan argumentasi dari konseling dengan baik dan mendengarkan secara saksama gitu ya. Terus dapat memperhatikan cara bicara dari konseling. Terus untuk responding, di sini ada 3 tahap, yaitu isi, perasaan, dan makna. Saya rasa konselor bisa merespon baik apa yang menjadi hambatan dari konseling tersebut. Dan untuk personalizing, konselor dapat membantu mencari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseling sehingga dapat dibantu juga untuk mengatasi dari permasalahan yang dipunya dari konseling. Terus untuk konselor bisa membantu merumuskan kegiatan atau langkah-langkah selanjutnya yang dapat membantu konseling ini bisa keluar dari zona nyaman permasalahannya. Terus untuk terminasi, dapat membantu menyimpulkan apa yang tadi sudah dibahas dan sudah dibicarakan terhadap proses konseling yang terjadi. Di sini saya akan mengomentari proses konseling yang terjadi. Pada aspek engaging, yaitu membangun hubungan, konselor menunjukkan empati pada konselingnya dan dan komunikasi rasa hormat pada konselingnya, menyampaikan kata-kata penerima terhadap konselingnya. Juga pada posisi duduk, konselornya menanyakan pada konseling posisi duduk itu nyaman atau tidak. Pada keterampilan mengamati, konselor menunjukkan pemahaman terhadap gerak-gerik tubuh pada konselingnya. Pada keterampilan mendengar, konselor memfokuskan perhatiannya kepada konseling dan memfokuskan apa yang terjadi pada konseling. Pada responding, konselornya
merespon pertanyaan konseling berdasarkan urutan kegiatan kronologis dan merespon pernyataan konselingnya. Pada respon perasaan, konselor merespon perasaan yang dikemukakan konselingnya. Pada respon makna, konselor memberi respon terhadap pemikiran yang diungkapkan konselingnya. Analizing, konselornya membantu merumuskan kekurangan yang terjadi pada konselingnya. Pada initiating, konselor membantu merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang terjadi kepada konselingnya. Dan pada terminasi, konselor menyampaikan adanya batas waktu pada bimbingan konseling ini. Baik, itu aja deh. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang praktek konseling tadi, untuk poin pertama adalah attending. Konselor dapat membangun hubungan dengan menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli dan mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseli. Untuk kedua, berdasarkan hasil pengamatan saya tentang praktek konseling tadi, untuk poin pertama adalah attending. Konselor dapat membangun hubungan dengan cara menunjukkan empati terhadap konseli serta mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseli. Untuk memposisikan duduk, konselor dapat mengatur posisi duduk dan jarak duduk yang tepat serta mengatur kecondongan duduk secara santai. Untuk keterampilan mengamati, konselor juga dapat menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli serta menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseli. Serta Dilanjut aja dari Iya, terakhir. untuk poin keempat adalah keterampilan konselor dapat memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseli tentang peristiwa yang dialaminya serta memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli. Untuk responding, konselor dapat merespon pertanyaan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis dan merespon pertanyaan konseli berdasarkan sebab akibat. Untuk respon perasaan, konselor dapat merespon perasaan permukaan yang diungkapkan oleh konseli serta merespon perasaan terselubung di balik pertanyaan konseli. Untuk respon makna, konselor dapat memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli serta respon terhadap argumentasi yang tidak logis yang dikemukakan oleh konseli. Untuk personalizing, konselor dapat membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya serta merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginannya. Untuk initiating, konselor dapat membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya serta membantu konseli untuk menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan atau langkah-langkah awal. Nah, untuk yang terakhir adalah terminasi. Konselor dapat menyampaikan bahwa waktu untuk konseli telah habis dan meminta konfirmasi kepada konseli untuk melanjutkannya di waktu berikutnya serta menyatakan perasaan konseli atas proses dan hasil-hasil wawancara konseli. Terima kasih.